Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Kabupaten Pesisir Barat akan melakukan tugas demonstrasi kontraktual modul 2.3 tentang supervisi akademik. Sebelumnya perkenalkan, saya Muhammad Zanas dari SMK Negeri 1 Bungkura Belimbing. Sebelah kanan saya. Nama saya Dewi Karini dari SMP Negeri 1 Atap 2 Krui. Dan sebelah kiri saya. Saya Desi Suryanti dari SMPN 6 Krui. Alhamdulillah baik. Ya, hari ini kita akan melaksanakan proses supervisi ya Pak. Dan nanti saya akan menjadi supervisor dari proses observasi yang Bapak lakukan atau proses coaching yang Bapak lakukan ya. Jadi dalam proses coaching yang nanti Bapak lakukan ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan kita diskusikan ya Pak. Baik, Bu. Yang pertama kita perlu mendiskusikan tentang rubrik penilaian saat proses percakapan coaching. Jadi dalam perasaan coaching itu ada beberapa prinsip dan kompetensi yang harus Bapak kuasai. Di mana prinsip proses coaching itu ada 3. Yang pertama kemitraan, kemudian aktif, kompetensi. Kemudian ada kompetensi yang memang harus Pak Jukai dalam proses coaching ini. Ya, ada yang pertama preference, kemudian mendengarkan aktif dari ya Pak. Ya, Pak. Nah, jadi itulah beberapa hal yang perlu Bapak pertimbangkan dalam proses coaching tersebut. Jadi setelah ini ada beberapa hal saya inginkan ke Pak Bo ya. Iya, Pak. Dari tadi kompetensi yang saya sebutkan dan juga kira kompetensi apa yang Bapak kembangkan Pak? Baik. Untuk kompetensi yang ingin saya coba kembangkan adalah ya pertama adalah kehadiran present, kedua adalah mendengarkan aktif, dan yang terakhir itu adalah memberikan pertanyaan yang berbobot seperti itu. Menurut Bapak ketiga kompetensi itu sangat penting ya Pak? Iya, sangat penting untuk sebagai coach bisa membantu coachnya seperti itu. Ya. Kemudian Pak, secara spesifik kompetensi tersebut yang Bapak ingin saya observasi. Untuk spesifik ingin diobservasi itu untuk saya adalah memberikan pertanyaan berbobot, karena itu adalah kelemahan yang saya sadari dari diri saya. Ya Pak, menurut saya itu juga penting ya Pak, karena dengan pertanyaan berbobot tersebut memungkinkan Bapak nanti bisa menggali potensi dan tentunya solusi yang akan ditemukan nanti ya Pak. Ya, Bu. Semoga nanti proses coaching Bapak berjalan dengan lancar dan saya bisa mengamati dengan seksama dalam proses observasi tersebut ya Pak. Oh, iya. Selamat melaksanakan observasi ya Pak, Ya, revisi. Terima kasih Bu ya. Ya. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Desi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Apa kabarnya pagi ini, Bu? Alhamdulillah sehat, Pak. Bapak gimana, Pak? Alhamdulillah sehat juga. Jadi Ibu minta ngobrolnya apa ya yang mau kita coba obrolkan, Ibu? Oh iya, Pak. Sebenarnya saya dari kemarin ada yang pengen diobrolin sama Bapak karena saya kebetulan ada sedikit permasalahan nih Pak di sekolahan. Karena saat ini kebetulan kan kita tahun ajaran baru dan akan dilakukan supervisi akademik. Nah, saya ini masih bingung Pak, bagaimana cara saya nanti mau menggunakan CP yang terbaru, karena sekarang di 2024-25 ini sudah ada CP terbaru yang dikeluarkan. Jadi Ibu akan disupervisi seperti Bu ya? Iya benar Pak. Dan Ibu masih ada kebingungan tentang perbedaan CP antara yang lama dengan yang baru. Benar seperti itu, Pak, Bu. iya. Baik Bu, untuk CP ini
ada perbedaan nggak dengan yang lama dengan yang baru ini? Bedanya itu apakah signifikan atau gimana? Eh, dari yang sudah saya baca nih Pak, saya lihat sebenarnya antara CP yang lama dan yang baru itu ada sedikit perbedaan. Di CP yang lama lebih banyak elemen, sementara di yang terbaru ini elemennya menjadi sedikit. Jadi tujuan yang ingin dicapai ini Bu, apa ya di akhir obrolan kita nanti? Saya pengennya Pak punya satu solusi bagaimana nanti saya bisa merancang alur ATP menjadi tujuan pembelajaran, kemudian nanti akan saya jadikan modul ajar dari CP yang terbaru yang dikeluarkan ini. Jadi CP Bapak Ibu ingin agar bisa merangkai atau merancang perangkat pembelajaran seperti itu Bu ya. Benar Pak, iya. Uh, untuk CP yang tadi dia ada berbeda sedikit itu mungkin tidak kalau kita masih menggunakan perangkat atau alur yang lama dengan CP yang baru seperti itu. Sepertinya masih bisa digunakan Pak, karena di elemen CP yang lama itu masih ada di elemen CP yang terbaru ini. Hanya saja bedanya di elemen CP yang lama seperti kelas 7 itu ada 6 elemen, sementara di CP yang terbaru menjadi 4 elemen. Kemudian di kelas 8 yang tadinya ada 6 elemen, terus di CP yang terbaru itu menjadi 5 elemen. Jadi hanya beberapa elemen yang dibuang. Sebenarnya secara isi tetap sama. Baik Bu, jadi masih bisa signifikan, tidak signifikan perbedaannya ya. Iya benar Pak. Jadi setelah kita mengetahui itu, rencana Bu Desi seperti apa ke depannya? Saya sih rencananya mungkin mau berkolaborasi Pak dengan teman-teman sejawat di sekolah yang satu mapel untuk membuat alur CP yang baru ini nanti dijadikan komponen alur tujuan pembelajaran dulu akan kami bikin, kemudian nanti baru diturunkan menjadi tujuan pembelajaran dan ini nanti baru akan dijadikan dasar sebagai pembuatan modul ajar yang baru. Oh, jadi Ibu akan berkolaborasi dengan teman-teman yang ini ya sama ya Iya, mapelnya benar Pak. seperti itu. Iya. Jadi sedangkan untuk siapa yang bisa membantu Ibu untuk bisa memastikan itu rencana itu bisa berhasil? Selain berkolaborasi dengan rekan sejawat yang satu mapel di satu sekolah saya, Pak, mungkin saya nanti akan kolaborasi juga dengan ketua MP saya sebagai crash check dari yang kami alur itu kira-kira sudah benar atau tidak. Saya libatkan MP ataupun seperti itu Bu Iya, ya. benar Pak. Jadi untuk ini di akhir sesi kita ini, bagaimana perasaan Ibu Desi tentang apa yang sudah kita obrolkan dan apa yang dibuatkan seperti itu? Iya, sebelumnya saya makasih banyak nih Pak, karena yang tadinya saya tidak ada gambaran nih mau membuat alur tujuan dari menggunakan CP yang terbaru ini. Setelah saya sedikit bercerita sama Bapak, saya jadi menemukan solusi. Oh ternyata nanti untuk kedepannya saya membuat alur ini masih bisa tetap menggunakan contoh alur yang lama, tapi menggunakan CP yang terbaru. Bagaimana perasaan Ibu? Alhamdulillah sedikit lega Pak, jadi permasalahan saya juga sedikit sudah teratasi. Alhamdulillah kalau begitu Bu. Ini sesi kita telah berakhir. Mungkin nanti saya ingin dengar apa kelanjutan seperti Bu. Baik, Kabar Pak. gembira seperti itu Bu Iya, ya. baik, Pak. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dalam proses pasca observasi ini ada beberapa hal yang akan saya tanyakan dan saya sampaikan dengan Pak Jo ya. Ya, yang pertama Pak, yang ingin saya tanyakan ke Pak Jo,
hal apa yang sudah Pak Jo lakukan dalam proses coaching Kak tadi terkait dengan indikator ketercapaiannya Pak? Untuk proses tadi Bu, saya sudah mencoba untuk menggunakan alur cerita di mana saya menggali tujuan dari coaching tadi, terus mencoba menggali juga indikator atau indikasi masalah, terus rencana aksi daripada Bu Desi tentang masalahnya, terus memastikan tanggung jawab yang akan diberikan atau diambil oleh Bu Desi untuk memastikan rencananya terlaksana seperti itu. Ya. Ada beberapa hal yang sudah Bapak lakukan tadi ya Pak. Nah, kemudian di sini saya akan menyampaikan hasil observasi saya tadi dalam proses yang Bapak lakukan ya, proses coaching yang Bapak lakukan dengan Bu Desi. Jadi tadi Bapak sudah melaksanakan proses coaching sesuai alur tirta, di mana Bapak sudah menanyakan tujuan, kemudian melakukan identifikasi permasalahan apa yang memang dihadapi, kemudian rencana aksi tadi sudah Bapak tanyakan, kemudian tanggung jawab dan komitmen juga sudah disampaikan seperti itu ya oleh Bu Desi. Jadi kemudian juga Bapak sudah memenuhi kompetensi inti dalam yang perlu digunakan gitu ya Pak dalam proses coaching. Alhamdulillah semuanya sudah berjalan dengan apa yang kita harapkan ya Pak. Jadi pertanyaan terakhir Pak, kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan ke depan Pak? Untuk kedepannya tetap saja akan mengembangkan ketiga kompetensi inti, yaitu kehadiran penuh, terus pertanyaan berbobot, dan mendengarnya aktif. Tapi mungkin saya akan lebih fokus ke tetap mencoba untuk membuat pertanyaan yang efektif seperti itu Bu, karena agar bisa lebih cepat menggali solusi dari coach yang saya coach seperti itu. Ya, saya sudah menangkap poinnya ya Pak ya. Jadi kompetensinya Bapak akan lagi adalah memberikan pertanyaan bobot Pak. Kan Pak ya proses supervisi yang kita lakukan hari ini, kita mengambil proses ini dan tentunya bisa masukkan pandangan kita masing ya Pak. Ya, Bu. Dan sekian akhiri ya Pak. Ya. Alhamdulillah dan warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Ya Bu. Demikian demonstrasi kontekstual modul 2.3 yang kami lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru penggerak, bergerak, menggerakkan.